Assalamualaikum sahabat-sahabatku semua. Alhamdulillah kita masih bisa berbagi dan bercerita tentang kisah perjalanan Nabi Zakaria alaihi salam. Dan kisah perjalanan Nabi Zakaria ini cukup inspiratif dan penuh keteladanan. Nabi Zakaria telah diketahui di usia yang cukup senja, di usia kurang lebih 90 tahun belum dikaruniai anak, namun tetap bersabar dan selalu berdoa serta berharap untuk mendapatkan keturunan. Nabi Zakaria yang hidupnya dihabiskan di Palestina, dan Nabi Zakaria ini terkenal memiliki adab pribadi yang lemah lembut dan memanjatkan doanya kepada Allah SWT. Dalam suatu riwayat di mana Nabi Zakaria ini tidak banyak dikisahkan ketika masih kecil hingga sampai masa mudanya di dalam Al-Quran, dan nampak kisah perjalanannya diketahui ketika masa-masa di usia lanjut. Di masa hidupnya, Nabi Zakaria bekerja sebagai tukang kayu untuk menghidupi keluarganya. Dan Nabi Zakaria ini di antara nabi yang cukup termasyhur dan diketahui nabi yang memiliki garis keturunan dari Nabi Sulaiman alaihi salam, dan memiliki istri yang bernama Al-Yahbi yang berasal dari keturunan Nabi Harun alaihi salam. Keduanya sama-sama dari keturunan Nabi dan memiliki anak yang juga yang diutus oleh Allah SWT sebagai nabi pula, yaitu Nabi Yahya alaihi salam. Dalam kisahnya, Nabi Zakaria ini juga bersamaan kisah tentang Maryam, adalah ibunda dari Nabi Isa alaihi salam, dan ayah kandung Maryam bernama Imron, berasal dari ulama Bani Israel dan ditinggal mati ketika Maryam masih kecil. Suatu ketika Nabi Zakaria alaihi salam telah didatangi seorang untuk menitipkan anak perempuan yang bernama Maryam tersebut. Nabi Zakaria betul-betul senang dengan kehadiran anak tersebut dan melaksanakan amanat dan menjaga dan merawat dengan baik. Dan Nabi Zakaria memiliki peran penting dalam kehidupan Maryam, di mana ibu kandung Maryam bernama Hannah binti Fakhud yang juga merupakan masih dari saudara ipar Nabi Zakaria alaihi salam, di mana Maryam diasuh dan dirawat oleh Nabi Zakaria bersama dengan istrinya sejak Maryam di usia masih kecil. Meskipun bukan anak kandung dari Nabi Zakaria, Maryam diperlakukan dengan penuh kasih sayang selayaknya anak kandung sendiri. Dan bentuk kasih sayangnya kepada Maryam, Nabi Zakaria membuatkan tempat untuk beribadah khusus yang bernama Mi'raj dan Baitul Maqdis, dan sekarang disebut dengan Masjidil Aqsa. Dengan kehadiran Maryam pada saat itu, Nabi Zakaria alaihi salam masih belum memiliki keturunan dari hasil pernikahan dengan Al-Yahbi, sehingga Nabi Zakaria alaihi salam dan istrinya sangat senang dengan kehadiran Maryam untuk dijadikan anak angkatnya. Dalam perjalanan waktu yang cukup panjang, telah dikisahkan Nabi Zakaria alaihi salam telah diutus oleh Allah SWT untuk mengembalikan akhlak pada kaum Bani Israel di Palestina pada saat itu, di mana kaumnya banyak melakukan kezaliman, kemungkaran, dan mengubah ajaran agama yang diajarkan oleh Nabi sebelumnya, yaitu Nabi Musa alaihi salam, dan menyerukan kepada kaum Bani Israel untuk segera bertobat dan kembali untuk menyembah kepada Allah SWT. Dalam dakwahnya, Nabi Zakaria cukup disegani
dan dihormati oleh kaum Bani Israel karena memiliki sifat dan tutur katanya yang alim dan bijaksana. Dan suatu ketika Nabi Zakaria alaihissalam sangat sedih dan bingung tentang kelanjutan dakwahnya karena tidak memiliki keturunan untuk menggantikan dan meneruskan dakwahnya. Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya tak pernah putus asa untuk selalu memohon dan berdoa kepada Allah SWT agar diberikan keturunan, agar dapat melanjutkan dakwahnya tersebut dengan doa yang penuh lemah lembut dan penuh penghayatan, seperti yang telah diriwayatkan di dalam Al-Quran. Quran Surat Maryam ayat 4 yang berbunyi, ia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku. Nabi Zakaria merasa dirinya lemah dan merasa tidak mampu untuk mendapatkan keturunan, namun tidak pernah kecewa dan putus asa untuk mendapatkan keturunan. Dengan kecemasan itu, seperti yang telah diriwayatkan di dalam Al-Quran, Quran Surat Maryam ayat 5 sampai dengan 6 yang berbunyi, dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadilah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi. Namun Nabi Zakaria tetap tidak putus asa dan selalu menyerukan dengan doanya untuk segera dianugerahi seorang anak yang nantinya bisa mewarisi dakwahnya dan mewarisi dari keluarga Yakub. Seperti doa-doa Nabi Zakaria yang selalu dipanjatkan di dalam Al-Quran. Quran Surat Ali Imran ayat 38 yang berbunyi, di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata, ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Dengan giginya dan selalu berdoa apa yang telah dipanjatkan, suatu ketika keajaiban datang, yaitu melalui mukjizat yang telah menghampiri dari keluarga Nabi Zakaria alaihissalam tersebut, di mana telah turun malaikat Jibril untuk menemui Nabi Zakaria alaihissalam dan memanggil beliau di saat Nabi Zakaria sedang sholat di mi'raj, seperti yang telah diriwayatkan di dalam Al-Quran. Quran Surat Maryam ayat 7 yang berbunyi, hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Dengan kabar melalui malaikat Jibril tersebut, Nabi Zakaria merasa kaget dan seakan-akan tidak percaya akan berita itu, karena istrinya yang mandul dan saya sudah memiliki usia lanjut. Nabi Zakaria pun masih tetap tidak percaya tentang kabar tersebut, lalu meminta kepada Allah SWT pertanda apa seperti yang difirmankan di dalam Al-Quran. Quran Surat Maryam ayat 10 yang berbunyi, Zakaria berkata, ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Tuhan berfirman, tanda bagimu ialah
bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat. Dengan tanda-tanda itu, akhirnya Nabi Zakaria untuk mengawali menggunakan lesannya untuk bertasbih dan membaca kitab, dan juga untuk menahan pada lesannya untuk tidak berbicara dengan kaumnya, melainkan menggunakan bahasa isyarat. Tidak ada lain untuk mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah SWT tentang tanda-tanda tersebut, seperti yang telah diriwayatkan di dalam Al-Quran, Quran Surat Maryam ayat 11 yang berbunyi, maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu ia memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang. Dan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Zakaria itu, dengan cukup waktu, akhirnya lahirlah seorang laki-laki yang soleh dan diberi nama Yahya. Nabi Zakaria sungguh sangat bahagia dan bersyukur kepada Allah SWT sebagai bentuk terima kasih atas doanya yang telah dikabulkan. Anak yang dianugerahi oleh Allah SWT merupakan anak kandung yang satu-satunya dari Nabi Zakaria alaihissalam. Dan ketika Nabi Yahya sudah mulai beranjak dewasa, ia diajak oleh ayahnya Nabi Zakaria untuk sama-sama berdakwah, untuk menghadapi dan memerangi kaum Bani Israel yang dipimpin oleh Raja Herodus, serta menyimpang dari ajaran-ajaran yang benar. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya terus berdakwah sampai kaumnya mau diajak ke jalan yang benar. Dengan kesabaran dan keikhlasan yang tulus, serta doa yang dipanjatkan dengan penuh lemah lembut dan penuh keyakinannya, menjadikan apa yang diinginkan oleh Nabi Zakaria telah dikabulkan. Itulah sedikit singkat dari cerita perjalanan Nabi Zakaria alaihissalam dan Nabi Yahya. Semoga dapat dijadikan suatu pembelajaran dan bisa kita ambil hikmahnya dalam kehidupan kita. Dan akhirnya saya ucapkan banyak terima kasih, dan semoga di ruang motivasi diri berbagi kebaikan ini selalu membawa manfaat dan menambah pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.